action let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Apa sih yang dimaksud sama istilah hukum administrasi negara itu? Nah, kalau dari berbagai seluruh dunia, ini aku mengambil berbagai sumber juga nih. Kalau misal dari Belanda itu namanya administratif recht, atau bisa dibilang recht itu adalah hukum ya. Verwaltungsrecht di Jerman tuh. Kalau misalnya di Prancis itu namanya droit administratif. Kalau di Inggris dan Amerika itu namanya administrative law. Dan di negara Indonesia ini sebenarnya terlalu banyak direvisi sih segala macam pengertiannya. Cuman sekarang pada ujungnya itu namanya terhan, yaitu hukum administrasi negara. Kalau dari kamu Bulan gimana sih, apa pengertian dari hukum itu? Kalau dari yang aku baca, sumber administrasi negara adalah sumber hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani negara, harus senantiasa memperhatikan kepastian warga negaranya sendiri. Sumber-sumber dari hadis itu ada berapa sih ininya? Sumber hukum itu setahu aku pengertiannya adalah segala sesuatu yang mengatur aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut kita langgar maka akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Nah, sumber hukum itu terdiri menjadi dua, yaitu material dan formil. Kalau misalkan material itu adalah Pancasila atau sumber dari segala hukum. Nah, sedangkan sumber hukum formil itu adalah seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terus TAP MPR, UU atau Perpu, terus juga PP, Perpres dan Perda, seperti pada pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Gimana sih peraturan-peraturan perundangan yang sebagaimana selayaknya peraturan perundang-undangan itu kan nggak bisa bertentangan? Ada yang bisa jelasin? Nah, kalau dari hierarkis itu gini, yang paling utama dan yang paling pertama itu namanya Undang-Undang Dasar 45. Itu nggak bisa bertentangan dengan bawahannya. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, atau bisa dibilang itu peraturan ganti undang-undang, Perpu. Ada peraturan pemerintah di bawahnya, ada Perpres dan Perda. Jadi antara 3 ke 6 ini nggak bisa bertentangan, ada klaususnya. Lex specialis derogat legi generali, lex specialis derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi posteriori. Kalau kita lanjut lagi pembahasannya. Nah, ini sekarang kita mau bahas tentang beststicking sih. Jadi kamu gimana beststicking? Ini beststicking berasal dari bahasa Belanda yang diperkenalkan oleh Van der Poppel di negeri Belanda, masuk di Indonesia melalui Mr. Prince yang mengajar di Universitas Indonesia. Di sini ada macam-macam ketetapan, yaitu yang pertama ada 2 ketetapan, yaitu ketetapan positif dan negatif. Dan ketetapan positif itu adalah yaitu ketetapan yang menimbulkan atau kewajiban bagi mereka yang dikenai, juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru atau suatu ketetapan yang membatalkan suatu ketetapan yang lama. Dan ketetapan yang kedua adalah ketetapan negatif, adalah tiap penolakan atau sesuatu permohonan untuk mengubah sesuatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Syarat-syarat dalam suatu ketetapan itu dinyatakan sah itu bagaimana sih? Di sini ada beberapa syarat-syarat ketetapan, yaitu syarat yang pertama adalah dibuat oleh alat atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, tidak boleh kekurangan juridis. Yang ketiga, bentuk dan cara secara dengan peraturan dasar. Yang keempat, isi dan tujuan dengan peraturan dasar. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum. Jadi itu kalau misalnya dasarnya itu tidak tertulis atau berupa lisan, tapi itu dilakukan oleh seorang pejabat itu bisa atau tidak? Menurut kamu lah? Menurut saya bisa. Di kamu itu gimana tentang hubungan dari antara HTI dan HAM? Ini kita tahu kan banyak yang harus membedakan. Ya. Nah, dari kamu itu gimana lah? Kalau di sini golongannya ada 2, dan yang pertama menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAM dengan HTN.
para ahli yang berpendapat bahwa ada perbedaan yuridis dan yuridis prinsipil antara Han dan HTN adalah Oppenheim dan Van Vollenhoven dan Logeman. Dan yang kedua, menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara Han dan HTN. Pendapat yang kedua, yang menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara Han dan HTN yang diikuti oleh Kranenbroek Karena yang bro, mau nanya nih kan secara substansial nggak mungkin nggak ada bedanya antara Ya. tapi kan memang nggak bisa membedakan. Jadi kalau itu gimana lah? Kalau Han dia mengurus negara dalam keadaan diam, sedangkan HTN dia mengurus negara dalam keadaan bergerak. Berarti kalau keadaan diam itu contohnya gimana sih? Menurut kamu gimana? Kalau yang dalam keadaan diam, menurut aku tuh kayak mengatur organisasi gitu. Cuman kita seputar seliput tentang Iya, hanya di satu organisasi negara itu aja. aja. Kalau dari keadaan bergerak berarti tadi lah, Iya. kayak misalnya DPR nih, DPR menjalankan tugasnya itu dia terolehan tadi. Iya, lebih luas. Asas itu ada apa aja sih, kan setahu aku asas itu banyak ya. Ada yang tahu nggak? Ya aku bakal kasih dari sumber dari Kuncoro Purbo Pranoto. Dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat 13 asas, yaitu asas kepastian hukum. Kalau kepastian hukum kita tahu dong, pasti sering bertentangan keadilan. Tapi kan dia sering dapat turunan juga bahwa antara kepastian keadilan itu pasti tidak di sini. Emang pasti ada salah satu konteks di mana kepastian keadilan itu bakal diturunkan. Tapi dalam konteks pemerintahan yang baik, kepastian hukum harus ada. Ada juga namanya asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan yang bakal dikeluarkan. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan keputusan tapi muluk-muluk itu nggak ada sosialisasi atau tidak ada motivator yang memicu hal tersebut, itu nggak bakal dibawa pemerintahan baik, itu pemerintahan yang buruk. Kalau ada juga namanya asas jangan mencampur kewenangan. Nah, kalau mencampur kewenangan itu kan udah dibagiin tuh tes politika kan, tes politika nih. Kalau misalnya antara DPR dan Presiden itu saling mencampur urusan masing-masing, antara misalnya nih DPD nih, DPD itu mencampur urusan wali kota, itu nggak bisa di pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu nggak bakal bisa begitu, karena kan ada pemisahan kekuasaan itu. Ada juga namanya itu asas permainan yang layak. Ada juga namanya asas keadilan untuk kewajaran tadi yang kita bilang tentang kepastian hukum itu. Juga ada namanya asas menanggapi pengharapan yang wajar. Jadi pengharapan itu ada proporsional. Jadi harus wajar-wajarnya, jangan sampai ada yang berlebihan atau kekurangan. Ada juga namanya asas membedakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Jadi kalau misalnya keputusan itu batal keluar nih, tapi tidak ada tindak lanjut dari hal tersebut, ya, itu balik lagi ke pemerintahan baik itu bukan. Kalau itu kan sudah dibuat konsekuensi bagaimana. Ada juga namanya asas perlindungan atas pandangan hidup. Ada juga namanya asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Dan itu sudah termaktub di pasal 58 Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2015. Ini ada lagi sih banyak ini. Yang belum dijelaskan tadi tentang asas proporsionalitas. Nah, kalau asas proporsionalitas itu begini Anda kalau contohnya. Aku ngasih ke Melki ini jabatan. Tapi ketika dia tidak bisa menjalankan jabatan sebagaimana layaknya, tidak sesuai dengan passionnya atau foksinya, nah itu bukan proporsional karena harus timbang. Kalau misalnya aku ngasih ke kamu tentang proporsional itu bagaimana, contoh misalnya kami kan tupoksinya mungkin di bagian mungkin bisa benar sekretaris lah, sekretaris di bagian negara, nah misalnya kamu tuh memang udah betul-betul passionnya di situ, itu yang disebut dengan proporsional. Ada juga namanya asas profesionalitas. Jadi dalam menjalankan pemerintahan yang baik itu nggak mungkin kita bisa mencampur adukan antara hubungan pribadi dan hubungan apa lah aku bilang, hubungan organisasi itu bagaimana lah, itu nggak bisa. Karena itu namanya disebut asas profesionalitas, harus profesional dalam menjalankan tugas masing-masing. Dan ada campur aduk warga sebagai mereka ini. Ada juga namanya asas akuntabilitas. Akuntabilitas itu harus transparansi. Jadi kan beda dengan Pak Firman juga. Misalnya kan di Palangkaraya kan ada ujian kan, kayak Pemda atau Pemkot kalau saya tidak salah. Nah itu ada yang menjelaskan tentang kegiatan apa, contohnya dari minggu ini ada kegiatan apa karbe ya kalau misalnya CFD itu. Iya, nah itu kan jelaskan juga kan. Itu namanya akuntabilitas, jadi transparansi kegiatan itu ada di IG-nya, CDG, Twitter. Jadi pokoknya semua warga tahu apa di Palangkaraya ini. Ada juga namanya asas efisiensi dan asas efektivitas. Efisiensi dan efektivitas mungkin itu nggak ada
mungkin serupa tapi ada perbedaan secara substansialnya. Efisiensi itu contohnya misalnya kita menjelaskan, mungkin aku menjalankan tugas itu jeruk gini aja, bukan efisien tapi efektivitas. Jadi kegiatan aktivitas aku ini bersifat efisiensi. Aktivitas itu kegiatannya, efisiensi itu penyelenggaraannya. Ini mungkin untuk sih untuk asal karena kan juga masih banyak aktivitas waktunya. Oke, semua untuk tahu. Itu kan sama yang banyak ngomong. Kan dipotong. Jadi mungkin dari kelompok dua hal mungkin begitu saja Pak tentang rangkuman materinya. Kami juga tadi menjelaskan tentang diskusi juga tadi tentang berapa rangkuman materi. Terima kasih atas perhatiannya Pak Irwan selaku dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih banyak.